Film ini menceritakan seorang sales obat yang bernama Sweety. Sweety sendiri menghalalkan segala cara agar obat yang ia tawarkan habis terjual. Bagaimana kisah Sweety selanjutnya agar obatnya laku terjual? Lugar na puno ng bisita. Uuwi na kami. Film ini berjudul Maliko yang dirilis pada tahun 2024 dan masih berasal dari Filipina. Pwede mag-iwan ng samples. Tanpa menunggu jeda iklan langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Dan tetap stay ya bersama Ngadongin Film. Tatawagan na ako si Smart. Sige. Film pun dimulai. Inilah sosok Sweety yang akan kita ceritakan. Ketika itu, Sweety dipindah tugaskan ke daerah Maliko. Dan ia benar-benar tidak mengenal daerah itu. Sweety yang baru saja datang ke kota Maliko langsung mendapatkan telepon dari dokter langganannya yang berada di Manila. Dokter itu langsung meminta Sweety melakukan video call dan ia berjanji akan memberikan upah sesuai layanan video call-nya. Pagod ako eh. Di pagi itu, Sweety baru bangun dan ia bersiap akan melanjutkan aktivitas kerjanya. Tak sengaja di belakang kosannya, ia melihat gadis desa yang sedang mandi di sungai. Kemudian, Sweety mendatangi dokter di kota itu, dan ia membawa beberapa sampel obat yang ia tawarkan. Apa sih? Tetapi, sang dokter mengatakan, apa ia boleh mencobanya terlebih dahulu? Sweety hanya tersenyum, dan ia bisa mengkondisikan pesanan dokter. Sweety menyimpan nomor handphone agar si dokter bisa menghubunginya. Dan Sweety melangkah pergi melanjutkan kunjungan kerja ke tempat yang lain. Kemudian Sweety pergi ke sebuah apotek dan ia bertemu dengan kepala apotek. Sorry sir, I'm Sweety. Kung surgical drugs na prepare ko, pwede mag-iwan ng samples. Dengan rasa percaya diri, ia menawarkan obat bedah yang ia bawa. Tampaknya Sweety tertarik dengan kepala apotek yang tampan. Karena ketampanannya, Sweety mau saja diajak bermain futsal. Meski obatnya belum laku terjual. Pwede? Kung papagkasuhin mo na yung gamot ko. Di tempat yang berbeda, terlihat gadis desa yang bernama Leng. Ketika itu, Leng dipanggil oleh ibunya. Dan ibunya mengatakan kalau ayahnya sedang ampal penyakit. Ternyata sang ayah ada benjolan di ketiak dan benjolan itu sangat sakit dan ia membutuhkan obat parasetamol dan antibiotik. Bergegaslah Leng ke apotek Nona Jen dan di sana ada Sweety. Leng meminta pada Nona Jen untuk memberikan obat parasetamol dan antibiotik. Tetapi Nona Jen hanya memberikan obat parasetamol karena obat antibiotik harus disertai dengan resep dokter. Kemudian Sweety memberikan obat cuma-cuma pada Leng dan ia menjelaskan tentang obat antibiotik dan itu harus disertai dengan resep dokter. Dan ia membenarkan perkataan Nona Jen. Miss. Ngayon, dapat mo na ites yung Leng bergegas kembali ke rumahnya dan ia memberikan obat yang ia dapatkan. Leng berkata kalau ayahnya harus segera dibawa ke rumah sakit. Sang ayah tidak mau ke rumah sakit karena ia tidak memiliki uang dan ia hanya meminta untuk beristirahat saja di rumah. Saat berada di perjalanan, Sweety bertemu dengan Leng dan ia bertanya keadaan ayahnya. Leng mengatakan situasi ayahnya tidak mengalami perubahan. Mendengar itu, Sweety mencoba menelpon untuk konsultasi ke dokter yang berada di Manila. Menurut dokter itu, kalau pasien yang mengalami benjolan harus segera dibawa ke rumah sakit dan dilakukan tindakan, kemudian dirawat inap. Nako, sweet, wala ako dyan kaya hindi ko alam. Pero usually... Dok, salamat. Ternyata, Leng mempunyai pacar yang bernama Nardo. Dan di hari itu, Nardo mengajak Leng bermain futsal. Tetapi ajakannya ditolak oleh Leng.
Saat Leng kembali ke rumah, ia melihat ayahnya sedang bersama Nardo dan ayahnya terlihat menggigil kesakitan. Pagsibak ng kahoy. Umalis siya pumunta palengke. Narinig ko sa mga Nardo mengatakan kalau ibunya sedang berbelanja ke pasar dan Nardo mendengar suara tangis kesakitan hingga dirinya menghampiri ayahnya Leng. Dapat manggalingin, Leng. Keadaan ayahnya semakin memburuk dan Sweety menganjurkan untuk segera dibawa ke rumah sakit meski mereka tidak mempunyai biaya. Sweety yang merasa iba melihat keluarga Leng, akhirnya ia bertanggung jawab di rumah sakit. Karena biaya pengobatan yang mahal, akhirnya Sweety memujuk si dokter dengan apa ia harus membayarnya. Dengan kode isyarat, sang dokter sudah paham dan ia tidak mempermasalahkan semua itu. Yang terpenting ayahnya Leng lekas sembuh. Yung tipong pinipigayan titi mo. Singkat cerita, sang ayah telah mendapatkan pengobatan dan ia diperbolehkan pulang. Namun Sweety memilih berhenti di tengah jalan. Nardo mengucapkan terima kasih karena kebaikan Sweety. Namun Sweety mengatakan itu semua tidak gratis. Sweety meminta Nardo untuk bermain futsal bersamanya dan Nardo hanya mengikuti saja keinginan Sweety. Sampailah mereka berdua di rumah dan Leng sangat berhutang budi pada Sweety. Mereka bertiga memutuskan untuk pergi keluar Babawi bersama. lang ako kay Nardo. Mag-ingat kayo. Karena penasaran, Leng menanyakan pekerjaan sebenarnya Sweety. Dan Sweety berkata kalau ia hanya penjual obat. Leng tidak menyangka kalau Sweety bisa sampai segitunya. Dan Leng sangat berhutang budi padanya. Suatu hari obat ayahnya telah habis karena obat dari dokter hanya beberapa hari saja. Karena telat makan obat pun berlanjut, lukanya semakin memburuk. Melihat keadaan ayahnya seperti itu, Leng memutuskan untuk bertemu dengan Sweety. Sweet, kailangan natin mag-usap. Leng menemui Sweety dan ia mengatakan kalau ayahnya lagi membutuhkan obat antibiotik. Dan Leng siap melakukan apa saja, yang terpenting ia pulang membawa obat. Sweety hanya meminta Leng dan Nardo untuk datang ke acara meninggalkan Nardo yang akan dilaksanakan dia terus memaksanya. Tanpa pikir panjang, Leng menyetujui permintaan Sweety. Leng pun segera pulang. Leng bertemu dan dengan ia Sweety. Memberikan obatnya pada ayahnya. Diajaknya untuk jalan-jalan. Leng pergi lagi bersama Nardo Maliko untuk menghadiri acara partinya Sweety. Pa dito Kung gusto mo. Tibalah mereka berdua di tempat sedang kesal pada dan Nardo. Leng hanya bisa menikmati pertunjukan itu kisahnya pada hingga di pagi hari. I'm glad you made it. Para magsaya. Karena terbawa suasana dan emosi, mereka bertiga akhirnya mereka bermain bola bersama. Ternyata ayahnya sudah berpindah alam. Leng pun menyalahkan diri sendiri karena ajakan Sweety ia tidak bisa menemani hari terakhir bersama ayahnya. Condolence, Leng. Wag ka nang magpapakita! Dan sejak peristiwa itu film pun harus berakhir. Bye bye.